kehendakmu. Tak tertutup di hadapanmu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punyamu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kami celaka dan dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Kuasa yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punyamu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kami celaka dan dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Kuasa yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kami celaka dan dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Kuasa yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu.
mengalaminya, suka duka kenyataan hidup, suka duka itu rasa yang nyata. Ada suka duka di hidup ini, tak memandang siapa, semua mengalaminya. Suka duka kenyataan hidup. Ada duka cita, ada sukacita. Semua rasa di tangan Sang Kuasa. Jalani semua dengan rasa takjub, Karena kuasa dan kasih dari Yang Kuasa. Suka duka itu rasa yang nyata. Ada suka duka di hidup ini, tak memandang siapa, semua mengalaminya. Suka duka kenyataan hidup. Ada duka cita, ada sukacita. semua rasa di tangan Sang Kuasa. Jalani semua dengan rasa takjub, Karena kuasa dan kasih dari Yang Kuasa. Ada duka cita, ada sukacita. rasa di tangan Sang Kuasa. Jalani semua dengan rasa takjub, Karena kuasa dan kasih dari Yang Kuasa. Karena kuasa dan kasih dari Yang Kuasa. Di saat aku bimbang, di saat ku tersesat, tak sadari gelapnya jalanku. Semua tak menentu di dalam hidup ini, hanya Yesus terang dan jalanku. Kini telah ku sadari
damai selalu mengiring langkahmu. Kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya berjuang setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kini telah kusadari jalan yang kulalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya berjuang setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan mulaikan ibadah kita di hari Minggu yang berbahagia ini. Semuanya diundang untuk berdiri. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Marilah kita berdiri dan memuliakan ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama NNBT nomor 7, Mari Puji Tuhan Yesus. Mari puji Tuhan Yesus, Dialah Juru Selamat dunia. Mari sembah sujud padanya, Dialah Raja
kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam 1 Korintus 16 ayat 18 berkata, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Kita sambut dengan bersama-sama NKB nomor 106, Tuhan memanggilmu. Hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik mintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat, silakan untuk duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang maha pengasih dan penyayang. Kembali kami datang mengucap syukur, limpah banyak terima kasih kepadamu atas kasih dan pertolongan Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan di masa-masa yang sulit ini, di mana pandemi virus corona masih melanda dunia ini, termasuk daerah kami, tetap kami masih merasakan kasih setiamu yang begitu luar biasa. Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan memberkati jemaatmu, jemaat kami Monasteri ini, sehingga kami masih dalam keadaan kuat dan sehat. Tidak ada yang terkena penyakit virus corona. Kami mengucap terima kasih Tuhan atas semua yang Engkau anugerahkan bagi kami. Namun di tengah-tengah kasih setiamu yang Engkau limpahkan bagi kami, Engkau dapati kami seringkali berlaku tidak setia kepadamu. Kami suka sekali melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan kami, dengan perkataan kami, dengan tindakan-tindakan kami. Sehingga akibatnya adalah orang-orang yang di sekitar kami pun merasa kecewa, marah, terluka oleh karena tindakan-tindakan kami ini. Untuk itu ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami datang mengaku dosa-dosa kami kepadamu sambil bermohon Tuhan ampuni kami. Janganlah Engkau balas dengan murka-Mu, tapi biarlah kami beroleh kasih karunia yang telah dinyatakan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini
dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita sambut dengan bersama-sama NNBT nomor 32, dunia semakin berkabut. Semakin berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa batra hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyah. Untung ku punya Yesus, nakoda hidupku. Kasih-Mu Tuhan tiada tandanya, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Mu Tuhan mulia dan benar, Engkaulah penolong setia. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus-Mu akan menyertai kami supaya kebenaran firman Tuhan ini dapat kami pahami, kami mengerti, serta kami dapat praktekkan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah Engkau, kami semua siap mendengarkan dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa kami ini. Haleluya. Amin. Satu Petrus pasal 4 ayat 7 hingga yang ke-19 dengan dua judul perikop, hidup orang Kristen, menderita sebagai Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi.
Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Diberikan kesempatan puji-pujian bagi yang bertugas saat ini, Komisi Wanita Komibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pujian saudara-saudara. Shalom, damai di hati, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah berada di bulan yang ke-7 di tahun 2020 ini. Tapi ini juga adalah bulan yang
kelima, orang mengalami peristiwa yang sangat membuat kita menderita, yaitu pandemi virus corona COVID-19. Walaupun memang di dunia dia sudah dimulai dari bulan November, tetapi orang di Indonesia dia mulai merebak pada bulan Maret. Selama 5 bulan ini, sejak bulan Maret, memang hidup kita sepertinya kacau. Karena kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan sehari-hari harus terganggu oleh karena keadaan ini. Biasanya orang kalau bertemu dengan teman kita, saudara kita, orang sekali berjabat tangan, cium pipi kiri, cium pipi kanan, tapi sekarang tidak bisa lagi. Kadang-kala kita juga harus berbicara, jaga jarak. Kalau dulu orang bercerita boleh baku kore, baku bagaimana kabar? Baku sentuh, sekarang sudah berjarak untuk bercerita. Kalau dulu orangnya nak pakai masker, sekarang pakai masker. Karena sudah biasa pakai masker, kadang-kadang orang mau minum, ada masker kotak di mulut. Ini kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai baru dalam kehidupan kita sekarang ini. Tetapi dampaknya juga terasa dalam bidang ekonomi. Kita lihat terjadi pemutusan hubungan kerja PHK di beberapa tempat, di perusahaan-perusahaan besar, ada banyak pengurangan tenaga kerja. Yang dampaknya adalah banyak orang yang kehilangan penghasilan. Nah, kalau kehilangan penghasilan berarti makannya pun mulai terbatas. Tapi puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa orang di daerah ini, daerah Sulawesi Utara, orang-orang Minahasa, orang Manado, kalau orang periksa status-status masih berstatus makanan dan minuman. Tetapi ada yang berteriak bahwa sudah ada makanan, tetapi inilah yang kita dapati dalam kehidupan kita setiap hari. Ada orang yang berteriak, soalnya ada makanan, tetapi ada masih banyak yang terlihat punya makanan yang cukup untuk dinikmati setiap hari. Mengalami situasi sekarang ini, bagaimana dengan sikap kita sebagai orang Kristen? Dengan keadaan sekarang ini, tentunya kita diharapkan untuk tetap menjaga panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang tetap peduli terhadap orang lain. Karena memang dalam situasi sekarang ini siapa sih yang tidak susah? Tetapi kita tetap terpanggil, ini panggilan kita yang kita tidak bisa ingkari. Sebagai gereja, sebagai orang yang percaya, panggilan kita adalah untuk melayani. Sebagaimana Yesus Kristus melayani kita. Bahkan dalam pelayanan itu pun Yesus Kristus harus menderita. Bahkan dalam surat 1 Petrus yang menjadi pembacaan kita di minggu yang berjalan ini mengisyaratkan bahwa kita pun harus siap sedia menderita karena Kristus. Bukan menderita karena kita adalah pencuri
Dalam ayat 15 dikatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Itu bukan penderitaan di dalam Kristus. Itu penderitaan cari sendiri. Tetapi karena kita melakukan kebaikan, karena kita mau mengasihi orang lain, sehingga kita harus berbagi makanan dengan orang lain, nah itulah penderitaan dalam bentuk kasih. Dalam ayat 7 sampai dengan ayat 9, ayat 7 sampai dengan ayat 11, berbicara tentang hal tersebut. Bahwa kesudahan sudah dekat, baik kesudahan mau Tuhan Yesus datang kedua kali maupun kesudahan hidup kita, kita disuruh tetap taat untuk berdoa. Sehingga dalam doa itu akan timbul kasih yang sungguh terhadap orang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan penulis ingin mengajak kepada kita untuk melayani orang lain dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia katakan, berilah tumpangan seorang yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah kita peroleh dari tiap-tiap kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Memberi tumpangan dan melayani. Artinya kita disuruh tetap melayani dengan keadaan apapun. Nah, kalaupun kita harus menderita karena pelayanan ini, bukan karena kita berbuat jahat, tetapi karena kita melakukan kebaikan, mewujudkan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Kita ingat peristiwa Yesus, bahwa Yesus juga dalam pelayanan, walaupun dia melakukan banyak kebaikan, toh dia difitnah, dia diusir, dia mau dilempari batu, dia dituduh kerasukan setan dan sebagainya. Tetapi tetap dia menjalankan tugasnya dengan baik. Begitu juga dengan kita, untuk melakukan kebaikan banyak sekali tantangan. Ada mungkin orang yang sinis, cari-cari muka. Orang mau kasih pak orang lain, ada maksud apa ini? Kadang-kadang orang menjadi dongkol mendengar perkataan-perkataan itu. Tetapi itulah tantangan kita sebagai orang yang percaya. Untuk tetap setia melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Memang sulit. Kadang-kadang juga orang rasakan, ada doi ini, ada makanan ini. Tetapi kita percaya bahwa cara Tuhan luar biasa dalam memberkati kita. Ada saja cara Tuhan yang menunjukkan betapa dia begitu besar kasih setianya kepada kita. Sehingga orang tidak pernah berkekurangan. Sehingga dengan keadaan kita terpanggil untuk menyatakan kasih itu, bertindak. Jangan cuma orang suka terima kasih dari Tuhan, tetapi orang tidak mau menunjukkan kasih itu kepada orang lain. Jangan cuma suka terima. Orang Manado istilah, jangan cuma mana. Tidak pernah napa. Cuma suka buka tangan, tidak pernah mengulurkan tangan. Jadi marilah, walaupun memang keadaan sulit. Dan itu memang ciri khas hidup orang Kristen. Bahwa kita terpanggil untuk melakukan itu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Karena kita melakukan kebaikan, karena kita melakukan hal yang patut kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian kita dinista, kemudian kita diacukan, atau kita mungkin dicibir. Atau bahkan lebih menyakitkan lagi, pada saat orang memberi, orang yang orang beri cuek-cuek, dia nyak respon. Dia lebat terima kasih nyanda. Memang orang sakit hati. Biarlah. Yang penting orang melakukan itu dengan tulus. Kalau orang melakukan dengan tulus,
berarti orang telah melakukan itu untuk Tuhan. Jadi anggap juga apa yang Tuhan berikan itulah pemberian Tuhan yang Tuhan salurkan lewat kita. Cuma kok dia mau respon atau nyanda, dia mau bahas senyum 4 orang atau nyanda, itu bukan Tuhan urusan. Gitu. Nanti dia urusan juga dengan Tuhan. Yang penting Tuhan urusan Tuhan beres. Yang penting Tuhan urusan dengan Tuhan bisa Tuhan kerjakan. Karena saudara-saudara dikatakan di sini diingatkan bahwa kita akan dihakimi oleh karena perbuatan-perbuatan kita. Bahkan dikatakan sini, sedangkan kita saja yang percaya dan jika orang benar hampir-hampir tidak dapat diselamatkan, apalagi mereka yang melakukan kejahatan. Jadi saudara-saudara, orang jangan sampai, sedangkan orang kadang-kadang saja orang-orang yang percaya hampir-hampir tidak dapat diselamatkan oleh karena mungkin masih ada perbuatan-perbuatan, apalagi yang memang jahat sama sekali. Itu yang pernah berdoa, yang pernah masuk gereja, yang sering kali berbuat jahat, dikatakan di sini yang pepancuri, yang berbuat kejahatan, yang bebal. Kita pun akan dihakimi karena sudah dekat waktunya. Dikatakan dalam ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bahkan banyak orang sudah mengatakan bahwa ini tanda-tanda akhir zaman. Walaupun kita tidak tahu Tuhan Yesus datang kapan. Karena dia datang seperti pencuri yang datang di malam hari, Tuhan tidak tahu. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan, jikalau engkau telah melihat tanda-tanda ini. Ya, salah sekali ini adalah tanda-tanda ini, kesukaran dan penderitaan yang teralami dunia ini. Ini salah satu tanda bahwa akhir zaman sudah dekat. Berbahagialah orang yang tetap setia, melakukan kehendak Tuhan pada saat Tuhan datang, orang melakukan dengan kehendak hati kita. Maka kita diangkat oleh Tuhan. Tapi kalau dia datang tiba-tiba, orangnya nak siap, seperti perempuan-perempuan yang bodoh, yang telah tidak menyalakan lagi pelitanya karena tidak ada persediaan minyak, maka sia-sialah kehidupan kita. Untuk itu marilah saudara-saudara, menjadi tantangan yang luar biasa di saat-saat seperti ini, di saat pandemi virus corona 19 ini, kita ditantang untuk menunjukkan kualitas iman kita sebagai orang percaya. Sambil kita mematuhi segala peraturan-peraturan dari pemerintah. Sebab kita tahu dan terpercaya bahwa pemerintah juga adalah wakil Allah di dalam dunia ini. Jadi apa yang diatur oleh pemerintah itu adalah untuk kebaikan kita. Sebagai orang yang setia kepada Tuhan, mari kita patuhi. Itu protokol kesehatan yang ada. Tetap menjaga kesehatan, rajin cuci tangan. Karena setiap kali cuci tangan, kalau dulu kita makannya aja cuci tangan. Sekarang, banyak tak sontong dosa ada sedikit, cuci tangan. Semprot pakai alkohol. Semprot pakai alkohol. Pakai hand sanitizer. Rasa-rasa semua tak kupas di tangan. Karena tetap mau jaga tuh kesehatan. Kalau dulu kita anak-anak bilang, papa ini kadang sekali mandi. Kadang-kadang 2 hari baru mandi. Pikir nyanda basuar kok nyanda apa. Jadi sekarang, pokoknya tak keluar sedikit pulang kemari, rasa-rasa rupa kotor semua di badan. Jadi mesti mandi, mandi. Jadi ini adalah aturan-aturan dari pemerintah yang serta sebenarnya kalaupun kita menyadari tentang kesehatan, tanpa diatur oleh pemerintah seperti ini pun kita harus melakukan itu. Atau?
Karena orang sadar bahwa memang kebersihan adalah pangkal kesehatan. Jadi tanpa diingatkan pun sebenarnya orang sudah belajar itu dari SD. Bahkan mulai dari TK orang sudah diajarkan cuci tangan, rajin cuci tangan. Di mana kok? Kan dari TK sudah diajarkan habis bermain cuci tangan, sebelum makan cuci tangan, habis makan cuci tangan. Cuma orang kali pandang enteng itu. Nah, sekarang lagi pemerintah lagi ingatkan Pak orang. Jadi orang ini seperti anak-anak kembali, diingat-ingatkan terus. Jadi pakai masker, jaga jarak, tapi juga menjaga kesehatan kita dengan makan makanan yang bergizi. Kalau dulu orang jarang sekali makan buah, sekarang sesedikit pisang, pepaya, bergantian. Dulu 1 bulan 1 kali makan pisang, makan pepaya. Sekarang semesti ada itu. Sayur semesti ada. Kalau dulu biar cuma daging nasi makan. Nah, sekarang memang semesti ada sayur menu untuk jaga kesehatan. Kita pikir-pikir, nanti Tuhan sok deh begini baru terang jaga kesehatan. Nah, ini jadi tetapi di lain pihak kita juga terpanggil sebagai orang percaya untuk mengingatkan juga saudara-saudara kita yang mungkin masih hidup dalam hidup yang tidak teratur. Orang ingatkan selalu. Mereka yang perlu dibantu, orang bantu. Seadanya kita, dikatakan di sini sesuai dengan kadar yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kita. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya kalau orang bisa bantu misalnya bantu setengah liter, jangan orang paksakan memang kasih 5 liter. Ya mungkin kekuatan kita boleh bantu cuma dia setengah liter. Kalau ada orang lain yang setengah liter kan dia sudah ada 1 liter. Atau bersepakat orang misalnya beberapa orang di situ, kenapa tuh keluarga sana, orang biar setengah liter jo, atau satu genggam jo. Kalau ada 10 genggam berarti ada 1 liter. Itu dengan kekuatan, dengan keadaan kita. Jadi untuk itu marilah saudara-saudara, kita praktekkan ini. Jadi firman itu bukan hanya didengar, tetapi 90% itu dipraktekkan. 10% didengar, 90% itu firman itu dipraktekkan. Jadi saat ini saya berbicara tentang bagaimana kita bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan kita. Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dalam menghadapi masa pandemi virus corona ini. Tapi juga kita dapat melanjutkan hidup kita, kerja kita, pelayanan kita dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan dengan tata cara ibadah, persiapan kelengkapan perayaan perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun perkabaran Injil dan pendidikan Kristen ke-189 tahun. Pada minggu depan kita akan melaksanakan perjamuan kudus ini. Sehingga pada saat ini kita masuk dalam tata cara persiapan untuk bagi sidi-sidi jemaat yang akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus. Kita dengarkan pengajaran. Pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 di gereja ini ataupun di rumah kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Itulah tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanan Kristus yang dijalaninya sekali untuk selamanya di atas salib dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Perjamuan kudus pada hakikatnya adalah sakramen dari karunia Allah dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Dan tiap orang Kristen menerima karunia keselamatan ini melalui persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam perjamuan kudus dengan makan roti dan minum anggur itu, Kristus memberi persekutuan dengan dirinya sendiri.
Allah sendiri bertindak memberikan hidup kepada tubuh Kristus dan membarui setiap anggota. Sesuai dengan janji Kristus, setiap anggota tubuh Kristus yang dibaptiskan menerima dalam perjamuan kudus itu kepastian pengampunan dosa dan janji kehidupan kekal. Perjamuan kudus yang selalu mencakup firman dan sakramen adalah pemberitaan dan perayaan tentang karya Allah. Perjamuan ini adalah ucapan syukur kepada Allah untuk segala sesuatu yang telah diselesaikan dalam ciptaan, perdamaian dan penyucian, untuk segala sesuatu yang sedang diselesaikan oleh Allah baik dalam gereja maupun di dalam dunia ini sekarang ini kendati manusia berdosa, dan untuk segala yang akan diselesaikan Allah dengan membawa kerajaannya kepada kegenapan. Dengan demikian, perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja, yaitu sebagai penyataan terima kasih atas segala berkat Allah. Dengarkanlah firman Tuhan yang di dalamnya tertulis hal-hal yang tidak wajar dalam perjamuan-perjamuan kudus dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 17 sampai dengan 32. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah yang di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal yang demikian atau hal-hal yang tidak wajar terjadi di tengah kita merayakan perjamuan kudus. Hendaklah semua orang kudus datang dalam perjamuan kudus, tetapi yang tidak biarlah mereka bertobat. Amin. Anggota-anggota sidang jemaat yang hendak merayakan perjamuan kudus diundang untuk berdiri. Kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya,
Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan menaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawab saudara-saudara? Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan memberikan persembahan. Nats persembahan dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Hati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus Tuhan di dunia, ya Yesus gunung batu baik sidang maupun alam gelap, Tuhanlah perlindungan. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindungan. Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat, kita akan masuk dalam doa umum. Dan dalam doa ini kita akan mendoakan juga saudara-saudara kita yang akan berulang tahun di minggu yang berjalan ini. Tanggal 5 Juli adik Yeremia Bima Efraim Kalase. Tanggal 6 Juli Jennifer Naai. Tanggal 6 Juli adik Putri Avelia Tuyu. Tanggal 8 Juli Ibu Lin Fong. Bapak Jufri Takatalide. Adik Filia Renata Manopo. Tanggal 9 Juli Ibu Jenny Meidi Heli Tambayong. Ibu Yulice Manopo, Ibu Yulinda Bulanbae, remaja Shalomita Dea Andinda Tonga. Tanggal 10 Juli Benatua Ricky Bel Lumenta. Tanggal 11 Juli Bapak Jeffrey Julius Sendo. Hari ulang tahun perkawinan tanggal 6 Juli keluarga Kumaat Tampi, keluarga Pesak Tumiwa. Tanggal 7 Juli keluarga Tonga Kalase, keluarga Pangke Mengkulo, keluarga Masi Walando. Tanggal 8 Juli keluarga Owen di Tilumintang. Tanggal 11 Juli keluarga Bue Balon Papueng, keluarga Malintau Rumimpunu. Kita juga akan mendoakan mereka yang sementara dalam proses pemulihan kesehatan, Bapak Pitron Daleda, Bapak Odnil Tuege, Bapak Yafet Aling, Bapak Samuel Tambayong, Ibu Janda Inice Tentelawa, Ibu Maria Manopo Pauner, Bapak Rudianto Mendome, Yeti Wane, adik Dilan Antoni Waani, Ibu Sulastri Alting, Ibu Ana Barau. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, Bapa di surga. Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang maha pengasih dan penyayang, yang berlimpah kasih setia. Engkau yang telah menjaga dan melindungi kami di hari-hari yang telah kami lewati sampai saat ini. Engkau masih memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-berkat sehingga kami boleh menikmati makanan dan minuman setiap hari. Bahkan Engkau masih tetap menjaga dan melindungi kami, jemaat-Mu, jemaat kami Yohanes Teling, menjauhkan kami dari
pandemi virus corona COVID-19. Walaupun ada dampak-dampak yang kami rasakan dari pandemi ini. Ada beberapa di antara kami, anggota-anggota jemaat, harus kehilangan pekerjaan. Tetapi kami percaya bahwa di balik semua ini ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, sebagaimana Engkau telah menyertai kami sampai saat ini, biarlah penyertaan dan kasih Tuhan akan terus kami alami dalam kehidupan kami untuk menapaki hari-hari dalam hidup kami di hari-hari mendatang. Kami tahu ada banyak tantangan yang akan kami hadapi. Kami juga tidak tahu sampai kapan pandemi virus corona COVID-19 ini melanda dunia ini termasuk daerah kami. Tapi kami percaya dan tahu pasti bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan menjaga melindungi kami. Itulah yang menjadi kepercayaan kami. Sebab Engkau adalah gunung batu kami, tempat perlindungan kami dari segala macam bahaya. Dan biarlah kiranya Engkau lakukan itu dalam hidup kami. Engkau juga kiranya akan terus memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu. Supaya kami dapat mencukupkan segala kebutuhan hidup kami di masa-masa pandemi ini. Walaupun sekarang ini sudah ada yang dikatakan dengan new normal. Tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang lebih mengetahui keadaan kami, keadaan daerah kami, apapun yang terjadi lewat pandemi ini. Sebab Engkaulah yang maha mengetahui. Sehingga kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang melakukan segala sesuatu bagi kami. Yang terbaik bagi kami, umat ciptaan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa buat jemaat-Mu supaya kami tetap setia. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap setia untuk beribadah. Supaya tidak ada yang malas-malasan untuk beribadah. Supaya tidak ada yang hanya tidur-tiduran di rumah. Tapi di jam ibadah kami semua boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berikan kami semangat bagi pelayanan ini. Bahkan terlebih bagi kami pendeta yang ada, seluruh penatua, syemasi yang ada, bahkan koordinator-koordinator yang ada di kolom. Berikan kami semangat untuk tetap setia melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Bahkan pada minggu yang akan datang, kami jemaat-Mu akan melaksanakan persiapan untuk perayaan perjamuan kudus. Tuhan biar kiranya Engkau mempersiapkan kami semua untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Supaya kami dapat mengingat lewat perjamuan kudus ini bagaimana Engkau telah berkorban bagi kami. Supaya lewat makan roti dan minum anggur, mengingatkan bahwa Engkau telah mengorbankan tubuh-Mu dan mencurahkan darah-Mu untuk menebus kami, umat ciptaan-Mu. Dan biarlah kiranya dengan peristiwa ini, mengikuti perjamuan kudus, kami semakin setia kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami akan berulang tahun di minggu yang berjalan ini, baik ulang tahun pribadi maupun perkawinan. Biarlah Tuhan mereka boleh menyambut itu dengan penuh sukacita iman, supaya mereka selalu mengembalikan syukur hanya kepada Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan lewat ketambahan usia mereka. Dan ingatkanlah mereka selalu supaya mereka dapat mengisi hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang selalu menunjukkan sikap untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah tua, mereka yang sementara dalam pergumulan sakit, Tuhan tolong. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, bahkan penghiburan, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Di masa-masa tua mereka tetap mengandalkan Tuhan, di masa-masa sulit mereka tetap mengandalkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka semakin hari semakin dikuatkan untuk menghadapi segala situasi yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah yang berusaha untuk menanggulangi
pandemi virus corona COVID-19 ini. Baik penyakitnya maupun dampak-dampak yang terjadi lewat pandemi ini. Biar segala usaha dari pemerintah kami untuk membangun kehidupan masyarakat kembali dalam era new normal ini, itu boleh terlaksana, diberkati oleh Tuhan, sehingga bangsa dan negara ini kami ini boleh dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Bagi para tenaga-tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan orang-orang yang sakit, baik yang di rumah sakit ataupun di tempat-tempat kesehatan yang lainnya, biar Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka dengan keberadaan mereka boleh melayani dengan kesungguhan hati untuk berusaha menyembuhkan, tetapi juga mereka dijaga supaya mereka pun tidak terpapar dengan segala penyakit yang bisa menimpa mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia ini supaya kami lebih taat dan setia dengan peraturan-peraturan yang ada, bahkan terlebih anjuran-anjuran pemerintah untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah dan tenaga kesehatan yang ada. Sehingga semakin hari, semakin kami boleh dipulihkan dengan keadaan ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat tim multimedia yang telah bersama-sama boleh menyelenggarakan acara seperti ini, sehingga walaupun dilakukan di rumah kami masing-masing, tetapi kami boleh terlayani lewat pengeras suara yang ada, tetapi juga lewat media sosial yang kami pergunakan. Dan biar itu semua diberkati oleh Tuhan, supaya itu menjadi alat dalam rangka untuk mengabarkan kabar sukacita kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami sempurnakan dengan doa kami akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah saat ini, semuanya diundang untuk berdiri. Nyanyian penutup, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Nah nanti telah tiba waktumu, percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau begitu baik di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk ada dalam persekutuan yang beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Walau di tengah-tengah keterbatasan kami, untuk dapat saling berjumpa satu dengan yang lain. Namun kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kami saat ini. Kami berdoa khusus kepadamu Tuhan, bagi Bapak Pendeta Jeremy Tirayu STH, yang sudah melayani dalam persekutuan ibadah saat ini. Engkau kiranya mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta, dalam segala tugas panggilan tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan baginya. Biarlah pengurapan yang baru yang daripada-Mu Tuhan, menjadi bagian kehidupan pribadi, tugas pelayanan daripada Bapak Pendeta. Engkau juga memberkati dalam kehidupan bersama dengan keluarga, Tirayu Ruru, istri dan anak-anak. Engkau memberkati kehidupan keluarga hamba-Mu, agar apapun yang mereka rindukan, mereka harapkan, mereka doakan, dalam kehidupan mereka hari lepas hari, biarlah itu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan memberkati seluruh jemaat yang ada. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, biar penyertaan dan kasih sayang Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami semua. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.